Halo, selamat petang. Salam jumpa kembali dengan saya Muhammad Soim, BM ISC wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, jangan pernah bosan-bosan dengan saya yang selalu memberikan ya berbagai ilmu ya kita ya, berbagai ilmu berbagi sama-sama. Malam hari ini saya ditemanin oleh seorang coach ya, trainer. Beliau adalah Pak Andika Wijaya Kurniawan yang hari ini nanti bersama-sama kita belajar kepada beliau. Silakan Bapak Ibu tanyakan sesuatu sesuai dengan temanya ya. Tema kali ini kita bicara mengenai sosial media sales strategi for direct selling. Sekali lagi saya ulang, sosial media sales strategi for direct selling. Sangat menarik ya untuk kita bahas bersama-sama. Oke, langsung saya undang beliau untuk masuk bersama. Oke. Oke, malam Pak Andika. Malam-malam. Salam jumpa kembali Pak dengan saya Pak. Ya, ya, Pak. Apa kabar? Luar biasa Pak bisa kembali kita live bersama-sama ya. Iya. Sudah 2 mingguan kemarin Pak ya kita sama-sama live juga Oh ya? di acara BOP live. 2 mingguan ya? 1 minggu atau 2 minggu Pak ya, lupa saya. Tapi asik-asik, artinya ya banyak sekali komen-komen yang positif ya dari mitra-mitra ISC. Ya. Ya, mudah-mudahan tema kali ini kita bicara mengenai sosial media, Pak ya. Jadi Mm-mm. banyak sekali sosial media yang ada. Saat ini kita tahu ya ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram dan lain Ya. sebagainya ya. Jadi perkembangan teknologi yang semakin luar biasa ini bisa kita manfaatkan menjadi salah satu tools ya, alat untuk sebagai sarana kita mempromosikan sebagai di direct selling. Yes. Betul. Oke, silakan Pak Andika. Ini gambarnya agak anu Pak ya, punya Bapak sinyalnya atau bagaimana Pak? Enggak, di saya sangat normal sekali. Normal Pak ya. Sangat biasa aja gitu. Oke. Oke, persilakan Pak, saya persilakan waktunya Bapak. Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar? Ada yang pernah ikut sebelumnya? Coba yang pernah ikut sebelumnya dikasih tangan atau dikasih apa gitu, say hi gitu. Saya pengen tahu berapa banyak yang pernah ikut sebelumnya atau pernah ikut sesi sama saya gitu. Kira-kira waktu itu tanggal Iya, berapa, Pak? Saya lupa itu. saya juga lupa Pak. Ya. Nah, kali ini saya terima kasih lagi kepada pihak ISC Globe sudah mengundang lagi untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman semua. Ini yang kedua kalinya saya berbagi dan topik kali ini saya akan bawakan tentang social media strategi untuk penjualan secara direct selling ya atau untuk direct selling gitu. Oke, ini kayaknya saya munduran kali ya, apa kejauhan deh, gini aja ya. Cukup Pak, bagus Pak. Oke. Ya, selamat malam Pak Rohman. Oke, kita akan mulai aja. Jadi seperti biasa, teman-teman yang sudah join, silakan ambil kertas, pulpen, dan siap mencatat setiap yang saya bagikan. Ya, karena sayang sekali ilmu ini adalah ilmu yang biasa saya suka bagikan kepada teman-teman di company atau perusahaan. Di mana mereka biasa menggunakan sosial media itu untuk promosi, untuk berjualan. Oke. Nah, oh ya, oke. Sudah siap teman-teman semua. Tolong interaksinya. Kalau siap bisa kasih tangan atau ketik aja siap, kemudian di send. Supaya saya tahu apakah teman-teman sudah siap semua atau belum. Iya. Silakan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di ISC Club Live via Instagram.
Kalau sudah Ya. siap manfaatkan ya, karena ini ilmu yang luar biasa sekali yang sering kali Pak Andika berikan ke beberapa perusahaan. Oke, ada Pak Bil. Ada sedikit kendala. Mm-mm. Oh, sudah Pak yang siap ini. Ini kita sapa dulu Pak Andika sebentar. Saya sapa Iya, dulu boleh. ini yang sudah hadir malam hari ini. Ada beberapa yang hadir, saya sapa dulu. Ada Pak Rahman ya, Pak Sony, Ya, ada Bu Hana, Pak Billy, Pak Zur, Bu Tati, Pak Joko, ya dan lain sebagainya ya. Mereka sudah melambaikan tangan semua ini Pak. Artinya mereka sudah siap Pak untuk menerima ilmu dari Pak Andika ini Pak. ya. Oh, ada Bu Rahma. Ya, senang ketemu lagi sama Pak Andika. Sama-sama, Bu. Joko Jogja. Iya, Pak Joko. Iya, Ya, luar biasa semua ini mitra-mitra ISC. Kota Kembang Bandung, Rohman. Iya, Ya. Pak Rohman, Kota Kembang Bandung. Mm. Pak Joko juga hadir. Ya, silakan Ya, Bapak, ini sudah siap semua kayaknya nih Pak. ada ipar saya juga hadir, Leo. Oh iya, mantap Pak. Oke. Oke, kita langsung mulai aja, siapin catatannya. Saya ulangi lagi, siapin catatannya, ambil pulpen, ya, siap pencatat. Oke, kita akan mulai sekarang. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sosial media, pasti yang kepikiran adalah pertama kali show off. Betul? Show off itu kayak pamer. Ya, misalnya Bapak Ibu lagi makan di mana, kemudian jepret, kemudian sharing di Instagram. Kita ngomong Instagram dulu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu lagi jalan-jalan, jepret, foto, kemudian posting, ya. Tapi di dalam sosial media, saya temukan bahwa ada dua jenis orang, ya, pengguna sosial media. Yang pertama adalah orang-orang yang mau terbuka dirinya untuk berbagi pengalamannya. Yang kedua adalah orang-orang yang tertutup, dengan tanda kutip adalah hanya ingin orang-orang terdekatnya aja yang tahu. Makanya akunnya di private. Oke. Nah, kalau kita pengen jualan, yang bagus itu adalah akun kita terbuka. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak pede atau tidak bisa membuka akunnya, maka akan susah sekali Bapak Ibu untuk bisa berjualan. Kenapa? Karena orang yang butuh berjualan adalah orang yang butuh show off. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tipe-tipe yang takut atau tipe-tipe yang lebih suka private, saran saya coba memberanikan diri untuk mulai terbuka dan untuk sharing apa yang bisa Bapak Ibu sharingkan. Dari hal sederhana dulu, misalnya Bapak Ibu lagi makan bersama keluarga, sharingin aja, walaupun nggak tahu harus nulis captionnya seperti apa, minimal Bapak Ibu foto, kemudian sharing, kemudian upload di Instagram atau di Facebook. Minimal dimulai dari itu dulu. Oke, sehingga apa? Sehingga kalau sudah terbiasa, Bapak Ibu sudah mulai bisa show off. Karena fungsi dari sosial media itu sebenarnya adalah soft selling. Yang dimana artinya, Bapak Ibu cukup upload caption, diakhiri dengan, kalau saya bilangnya apa ya, call to action, ya, atau bahasa sederhananya, menyerempet-merempet untuk menghubungi kita, atau Bapak Ibu memberitahukan bahwa kita bisa dihubungin loh. Supaya apa? Teman-teman yang nonton itu bisa menghubungi. Ya, seperti itu. Makanya, kalau misalnya masih ada akun yang di private, kalau memang tidak percaya diri, teman-teman yang tidak percaya diri, bukan nggak percaya diri, teman-teman yang takut, bisa membuat akun kedua, second account, saya bilangnya. Second account yang tidak di private, tetapi tetap menggunakan menggunakan yang namanya bukan kehidupan pribadi, aktivitasnya dipublish. Ya, karena saya kasih materi ini pun kalau misalnya Bapak Ibu akunnya tetap di private, maka akan susah sekali untuk bisa berjualan. Itu problemnya. Jadi pertama ini saya pengen break mindset dulu, ya, break mindset Bapak Ibu supaya paham akan dunia sosial media. Oke. Karena saya juga pernah seperti Bapak Ibu, saya melakukan private account saya
dulu dari lama banget. Dan hasilnya adalah saya menjadi orang yang tertutup juga. Ya walaupun saya udah pembicara nih, misalnya udah pembicara, udah sebagai entrepreneur, pengusaha ya. Tetapi karena saya private account saya, akhirnya saya menjadi tertutup juga. Jadi banyak takutnya. Nanti orang ngomong apa ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti banyak gitunya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ya udahlah saya buka aja akun. Akun saya buka gitu. Dan benefit yang saya dapatkan malah luar biasa. Ada kerjasama, ada kenalan-kenalan yang lebih luas lagi. Bahkan diri saya sendiri pun menjadi terbuka pada akhirnya. Gitu Pak. Oke. Ya. Kalau boleh tahu akunnya Pak yang Bapak gunakan saat itu Pak? Ya ini, akun yang ini. Digunakan. Oh, akun Instagram ya? Iya, akun Instagram saya. Oh ya. Jadi kan ada akun Facebook, ada akun Kalau Facebook nggak bisa di private Pak. Kalau Facebook saya ya udah gitu. Nah kemudian ada akun Twitter. Dulu Twitter saya aktif banget di Twitter. Gitu sampai sekarang sih masih aktif. Cuman di Twitter itu sekarang kan udah berbeda cara mainnya. Nah lalu bagaimana caranya kita bisa jualan di, kita katakan sekarang ini paling booming adalah Instagram. Ya, Instagram paling booming. Gampang teman-teman. Lakukan soft selling. Ya, balik lagi saya tekanin lakukan soft selling. Soft selling itu seperti apa sih Pak Andika atau Coach Andika? Gampang. Contoh. Misalnya Bapak Ibu pengen jualan remote TV. Contoh ya, ini remote TV. Yang bisa dilakukan adalah ambil foto lagi nonton, tapi remote-nya begini. Atau begini. Gitu. Ini anggap aja layout. Bapak Ibu lagi ngelihat foto saya, tapi lagi nonton TV begini, megang begini. Nah, seperti itu. Kemudian upload ke Instagram dan bilang aja begini. Akhirnya ketemu nih remote yang sangat sesuai sekali dengan kebutuhan saya sehari-hari untuk nonton TV bersama keluarga. Remote ini fungsinya begini, jelasin. Waktu saya pakai remote ini, fungsinya bisa begini. Ini keren banget. Nah, buat teman-teman yang mau nitip atau mau beli, bisa DM saya. Jangan kontak bahasanya, tapi DM. Karena beda, kontak itu menghubungi secara personal. Tetapi DM itu direct message itu ya udah langsung to the point. Langsung klik dan DM. Ya, bahasa itu mempengaruhi. Hati-hati teman-teman ya. Bahasa itu mempengaruhi. Nah, contohnya kayak misalnya produk ESG Globe kan ada yang kacang ya, ada yang beras, itu paling gampang karena sehari-hari. Ada yang keripik bahkan. Ini lagi muncul mie ya. Ya Pak ya, kalau saya ada mie ya. Suaranya jeda Pak. Baru ini produk yang terbaru adalah mie sehat Pak. Iya, mie sehat. Nah, itu udah gampang banget teman-teman untuk bisa dijualin. Ya, teman-teman cukup masak, kasih aja stories lagi masak gitu ya, stories lagi masak mie. Terus sampai selesai terus makan gitu. Emang kayak orang autis. Kenapa? Karena orang main di sosial media itu rata-rata tanda kutip ya, itu kayak autis. Jadi kita ngomong sama kamera sendiri, ngomong sama ini sendiri. Bahkan kalau misalnya teman-teman masuk ke vlog, teman-teman di jalan tuh mau ngomong begini sendiri nih, ngomong. Halo teman-teman, apa kabar? Hai guys, tapi direkam. Gitu. Kalau enggak, kalau misalnya Instagram live, ya begini, sambil di jalan, dilihat semua orang. Ya, emang kayak autis. Tetapi dengan kita begitu, maka kita bisa menggait market yang ada di sosial media, Bapak Ibu. Ya, contoh nih, kalau misalnya Bapak Ibu profilnya belum lengkap, dilengkapi profilnya, itu paling penting. Ya, kalau misalnya belum ada fotonya, dipasang fotonya. Kenapa? Karena itu brand identity atau brand identitas kita. Ya, bio-nya dilengkapi. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai mitra ESG, tulis aja ya partner distribution of ESG Globe. Itu bisa tuh, atau partner distribusi. Ya, kalau nggak mau dibilang direct selling tanda kutip atau multi level, ditulis saja partner distribution of ESG Globe gitu. Terus mencari teman-teman yang membutuhkan peluang bisnis keseharian. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Ya, di bio-nya. Dengan begitu, teman-teman followernya, teman-teman yang udah follow atau mungkin yang lagi cari ketik search gitu bisa mendapatkan
akun teman-teman dan tahu sebagai partner. Mereka kadang-kadang kepo partner distribution itu apa. Karena di era sekarang ini banyak banget orang yang mencari peluang, Bapak Ibu. Banyak banget. Banyak banget. DM saya itu rata-rata isinya begitu, Pak, ada peluang nggak ya, Pak ya? Pak, ada peluang nggak ya, Pak? Tapi kalau begitu dikasih tahu peluang ini paling bagus, mereka nggak mau. Gitu. Kenapa? Ya banyak alasannya. Ada yang gengsi, ada yang ini, ada yang itu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kita masih lama kan ya, Pak ya? Masih lama banget ya. 1 jam ya, maksimal Iya, 1 jam Pak kalau untuk Instagram. Kita betul. masih 15 menit. 15 menit. Masih Jadi lama. masih ada Oke. waktu 45 menit lagi Bapak Ibu. Ya, ilmunya Pak Andika kita kuras semua aja ini ya. Kalau nggak salah besok saya ada ya katanya di Facebook Live ya. Bener nggak sih? Saya Oh lupa. iya, Hmm. coba sih besok. Kayaknya iya malam bersama saya lewat IG Besok sama siapa? siangnya dengan Bu Deni ya dari Oh, Denpasar oke. Bali. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu tadi disampaikan Pak Andika ya mengenai apa istilahnya soft selling ya menggunakan Fondasi dasarnya dulu, akun Pak. fondasi dasar ya. Jadi silakan dilanjut Pak sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab. Oke. Baru saya mau jawab pertanyaan itu tadi. Ya udah. Nah, itu adalah fondasi dasarnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus jelas dulu bermain di sosial media itu harus terbuka. Nggak bisa tertutup. Jadi akun-akun Bapak Ibu kalau misalnya sekarang masih tertutup, saya memberikan tantangan bahwa setelah ikut live ini, Bapak Ibu mulai dibuka private-nya. Biarkan semua orang tahu. Toh kalau misalnya takut ada DM yang aneh-aneh, kan DM itu sekarang bebas, bisa dibaca langsung atau di-delete langsung. Jadi nggak perlu takut lagi. Ya, dan orang itu juga nggak tahu kok kita udah baca atau belum. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau, misalnya teman-teman dapat DM yang tidak dikenal, ada DM request gitu ya, nggak langsung masuk. Ya udah, tinggal kita klik baca. Kalau kira-kira kurang ajar atau buat wanita khususnya, kalau dia menurut teman-teman semua ini kurang ajar, ya delete aja langsung tanpa harus dibaca. Kan bisa begitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin lagi. Justru yang menjadi masalah dan menjadi pertanyaan saya dan menjadi concernnya saya adalah kalau misalnya Bapak Ibu suka private account, berarti ada permasalahan hidup dalam Bapak Ibu yang disembunyikan sebenarnya. Nah, itu banyak banget. Saya sebelumnya pernah sharing, kalau nggak salah, saya bilang, saya pernah ngadain satu coaching di sebuah perusahaan, tetapi ternyata big problemnya itu bukan terhadap perusahaannya, melainkan terhadap pegawainya. Ya, terhadap karyawannya, salah satu staffnya, yang dimana karyawan ini sangat tertutup, termasuk Instagramnya. Begitu saya bongkar, saya cari permasalahannya di mana, akhirnya ketemulah titiknya dan dia mau terbuka. Dan untuk membuka, bayangin Bapak Ibu, untuk membuka akun Instagramnya dari private tidak private, itu membutuhkan waktu cukup lama. Kita meeting dari jam 8 sampai jam 5. Jam 6 baru keputusan dia untuk membuka atau enggak. Cuman untuk membuka atau tidak aja. Karena dia memiliki masalah yang begitu dalam hidupnya gitu. Jadi dia kunci rapat-rapat. Dan itu mempengaruhi ke akun sosialnya, kehidupan sosialnya dan lain-lainnya. Gitu. Bahkan kabar baiknya setelah dia membuka seminggu kemudian omsetnya naik, kehidupannya lebih baik, ya. Bahkan pertemanannya, sosialnya itu jauh lebih baik lagi. Dia sudah mulai membuka dirinya, sudah berani menerima tanggapan-tanggapan dari orang, sudah mulai belajar untuk oh ya udahlah, emang kita netizen 62 begitu semua gitu ya. Udah mulai berani menerima. Gitu. Dengan begitu banyak nih sekarang nih orang-orang yang menghubungi mereka, orang-orang hubungi dia khususnya nih si staff ini untuk ngajak kerjasama dan lain-lainnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi tantangan saya untuk Bapak Ibu setelah dari live ini adalah yang akunnya private coba dibuka semuanya. Jangan private lagi. Supaya apa? Pilihan cuma 2. Bapak Ibu pengen tetap sebagai pengguna sosial media yang begitu-begitu aja, yang tidak ada perkembangannya, atau menjadi pengguna sosial media yang bisa memanfaatkan peluang. Kalau Bapak Ibu memikirkan tentang keuangan, tentang kehidupan yang lebih baik,
maka saran saya adalah dibuka akunnya, jangan di private. Ya, itu adalah fondasi awalnya. Supaya apa? Supaya bisa soft selling. Kalau misalnya di private, Bapak Ibu mau posting ke berapa? Misalnya misalnya Instagram itu memiliki pengguna di Indonesia katakanlah 100 juta, contoh ya 100 juta. Sedangkan karena Bapak Ibu private, hanya teman-teman tertentu, maka cuma ada 500 follower. Dari 500 follower, teman-teman semua yang which is kita nggak bisa jualin. Teman-teman itu nggak mungkin beli. Serius. Teman-teman kita itu tidak mungkin beli barang yang kita pasang di Instagram. Kecuali mereka butuh banget. Atau kecuali mereka cari banget. Kalau mereka nggak cari, mereka nggak akan beli. Jadi lebih baik ya tidak usah di private. Supaya apa? Status orang itu bisa ngelihat. Katakan seperti itu. Ya, bukalah peluang selebar-lebar ya. Jangan menutup cuma 500 follower dan mentok di 500 follower, kemudian posting tentang ESG Globe, posting tentang produk-produk kita, yang which is 500 orang ini belum tentu ngeliat aja. Ya, saya pelan-pelan dulu paham Bu ya. Oleh karena itu, ketiga kalinya saya buka akunnya. Halo, ya. Agak putus-putus sedikit suaranya. Yang private. Jadi Bapak Ibu tolong buka akun yang private. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Andika, bukalah akun Anda yang mungkin saat ini masih di private, atau bukalah hati Anda saat ini masih tertutup untuk saya. Bukan ya. Jadi, maksudnya adalah kita harus, ya istilahnya, buat apa disembunyiin ya. Ya mungkin ada sesuatu yang private banget. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai bisnis, bicara mengenai yang berkaitan dengan penjualan ya. Karena kita kondisi sekarang ini harus pintar-pintar cari peluang. Betul ya Pak Andika ya? Betul Jadi, sekali. kondisi seperti sekarang ini kita harus pintar-pintar cari peluang, dan salah satu peluang yang gampang dijalankan, mudah sekali dilakukan, tidak ribet, ya hanya ISC ini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar semua orang pasti pakai. Bapak Ibu bisa posting-posting melalui akun-akun yang Bapak Ibu punya di Instagram. Nanti ya dimanfaatkanlah bagaimana caranya, bagaimana memulainya, bagaimana yang efektif kata-katanya, bisa nanti ditanyakan langsung ke Andika ya. Sekalian saya informasikan Bapak Ibu mitra ISC di mana saja berada yang sudah nonton live hari ini. Manajemen hari ini akan bagi-bagi giveaway Pak Andika. Oh ya. Untuk 2 penanya yang terbaik. Nanti jurinya langsung Pak Andika nih jurinya nanti. Yang bisa menilai. Jadi dicari 2 penanya terbaik. Nah, nanti akan diberikan hadiah berupa kaos serta masker. Oke. Jadi nanti saya catat 2 pemenangnya yang kami pilih. Nanti setelah itu kami hubungin, nanti langsung kita umumkan di sini nanti Pak. Langsung kita umumkan di sini siapa pemenangnya. Setelah itu nanti bisa ngubungin kami atau saya hubungin lah ya. Karena nomor saya kan sudah tercemar di mana-mana, sudah banyak yang tahu kalau nomor saya. Oke. Silakan. Langsung kita buka sesi tanya jawab atau ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Dilanjut dulu silakan. Masih panjang Pak. Ini masih. Oh masih panjang. Harusnya ini training untuk 3 hari 3 malam Pak ya harusnya ya. Iya betul. Oke. Ya. Jadi teman-teman pahami dulu mindset awalnya, fondasi awalnya. Saya pengen break tuh mindsetnya teman-teman untuk masalah private dan tidak private. Oke. Untuk masalah keterbukaan dan tidak keterbukaan teman-teman. Karena kenapa? Balik lagi, kalau misalnya sosial media kita harus terbuka. Karena di era sosial media, kalau misalnya teman-teman sudah daftar, mau di Instagram, Twitter, apapun sosial medianya, berarti teman-teman harus siap di-expose hidupnya. Itu aja. Oke, itu fondasinya. Lalu, yang kedua adalah bagaimana caranya jualan dengan sosial media. Itu yang ditunggu-tunggu, ya kan? Nah, saya kasih tahu. Yang pertama, catat. Di dalam sosial media, teman-teman tidak boleh hard selling. Dicatat.
Di dalam sosial media, teman-teman tidak boleh melakukan hard selling. Hard selling itu seperti apa? Contoh tadi balik lagi ke remote TV. Teman-teman foto remote TV-nya kemudian dijual. Remote TV dengan fungsi bla 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 bla, harga sekian, kontak atau WhatsApp ke sini. Nah, itu hard selling yang tidak boleh teman-teman lakukan. Kenapa? Kalau lama-lama dilakukan, maka hasilnya follower berkurang. Kenapa follower berkurang? Merasa dijualin terus-menerus. Ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman melakukan soft selling, akan berbeda. Oke. Nah, yang nomor 2 sekarang, dicatat. Di dalam sosial media harus jelas goalnya. Ya, teman-teman di dalam sosial media harus jelas. Dari goal itu tujuannya. Tujuan membuat akun tersebut harus jelas di awal. Apakah akun tersebut untuk jualan aja atau untuk expose juga pribadi? Ya, harus jelas awalnya. Contoh, akun Instagram saya adalah akun untuk expose pribadi saya dan juga sharing-sharingnya saya. Gitu. Nah, bisa juga teman-teman pengen show off kehidupan teman-teman dan juga jualannya. Lalu mana yang lebih bagus? Apakah lebih bagus kita fokus kepada jualan aja atau kita fokus kepada kehidupan kita sambil jualan? Sudah pasti jawabannya adalah nomor 2. Ya, teman-teman punya akun Instagram, teman-teman bisa foto bersama keluarga dan sekaligus ada jualannya gitu. Apalagi produk-produknya itu ada produk-produk keseharian. Contoh kalau misalnya buat ibu-ibu nih, ya, Bu, perhatiin kalau misalnya ibu-ibu lagi masak pakai beras ESC Globe gotong royong, ibu-ibu bisa mulai foto atau mulai stories. Mulai contoh ambil berasnya di IG Live, ambil berasnya, beras gotong royong, mereknya jangan lupa. Beras gotong royong masukin, kemudian pegang lagi, bawa, jadi gitu. Jadi yang terlihat di layar adalah tangannya. Nah, itu bagian dari kreativitas lah, dari keberanian, kreativitas bawa, masak. Kemudian di akhir dari stories tersebut tulis aja beras yang saya gunakan adalah beras gotong royong. Udah, dari mana nggak usah kasih tahu. Kenapa? Karena tujuan kita soft selling. Kalau ada yang tanya beras gotong royong itu apa? Berarti disitulah waktunya teman-teman udah mulai harus bisa menjelaskan. Ya, harus bisa jelasin. Oh, ini beras dari ESC Globe, misalnya gitu. Nah, sekarang gue pakainya sehari-hari ini beras ini. Kenapa saya lebih murah? Kasih tahu benefit dan value. Bukan jualan. Ingat, bukan jualan. Jangan ada kata di sosial media itu, jangan ada kata pesen dong, beli dong gitu loh. Jelasin aja value-nya. Dengan gue pakai beras ini, gue lebih hemat gitu misalnya. Sampai orang tersebut nanya belinya di mana. Baru kita kasih tahu. Kalau dia tidak nanya, jangan kasih tahu. Kasih aja value-value-nya. Paham ya? Itu yang nomor 2. Oke, jadi yang pertama adalah jangan hard selling. Yang kedua harus jelas. Oke. Yang ketiga, di dalam sosial media, teman-teman wajib pamer. Ya, ini buat sebagian saya tahu, saya paham. Buat sebagian orang ini susah banget. Pamer itu seperti apa? Banyak cara untuk pamer. Pamer di sini bukan berarti negatif ya, bukan pamer harta, bukan pamer ini, enggak. Tetapi pamer kehidupan. Contoh kayak kemarin, kalau misalnya teman-teman follow Instagram saya, kemarin di stories saya lagi foto bersama marmutnya saya, gitu. Jadi saya lagi kerja, sampingnya ada marmut. Nah itu lagi pamer, gitu. Saya pengen kasih tahu, saya baru beli loh, baru adopsi marmut, gitu. Ya, sama hamster kecil. Nah, itu di situ tuh banyak yang DM, ih lucu banget ya coach, ada begitu, ih lucu banget ya. Ya kayak gitu aja, gitu. Ya, nah itu harus pamer. Dengan pamer begitu, tujuannya apa? Get attention. Tujuannya itu. Get attention. Sehingga orang akan cek profil kita. Dia akan cek postingan-postingan kita. Makanya ketika teman-teman masuk ke sosial media, hati-hati dalam melakukan posting. Hati-hati dalam postingan dan caption. Ya. Kalau dulu era Twitter, mungkin teman-teman bisa lah ngoceh-ngoceh. Ya, di Twitter kan cuma 100, dulu tuh 140 kata dulu. Oke. Bisa ngoceh-ngoceh, ini nggak enak nih, terus di tweet. Ini ngapain sih tweet.
Tetapi kalau di era sekarang udah nggak bisa lagi ngoceh-ngoceh. Teman-teman harus menjadi sosok yang benar-benar memiliki vibrasi positif. Kalau saya bilang vibrasi positif. Yang dimana ketika orang lihat, ih ini menarik banget ya, dan dia tertarik untuk ikut. Ya, nah ketiga keempat, di dalam sosial media wajib menggunakan hashtag. Apapun itu. Ya, kalau misalnya anak zaman sekarang, kalau misalnya teman-teman atau bapak ibu nonton, ngajak anaknya untuk punya anak, ke sebuah film yang film remaja, pasti ada kata-kata gini, ih jijik banget sih, hashtag, enggak banget, gitu. Ngomongin sama mereka, kata-kata gitu, apa sih ini, hashtag, enggak jelas. Oke. Tapi itu penting di era sosial media. Ya, di era sosial media itu penting, hashtag itu penting, apapun. Misalnya teman-teman lagi upload misalnya makan keluarga gitu ya, makan keluarga di restoran A misalnya gitu, hashtag family vacation, hashtag makan keluarga, hashtag itu penting ya. Hashtag menangis. Iya bisa Iya. ya. Yang menangis Bu, ini nggak ada yang sedih Bu di sini Bu. Ya, asal jangan tulis hashtag jiwaku miskin gitu, jangan begitu ya. Hashtag yang punya vibrasi positif gitu. Iya, yang positif betul. Ya, hashtag jualan itu mudah, nah, kayak gitu loh. Oke, nah tadi adalah 4 hal yang harus teman-teman perhatikan di dalam sosial media untuk jualan. Yang paling penting adalah yang nomor 5 sebenarnya. Nomor 5 adalah di dalam sosial media, sekali lagi saya tekankan, teman-teman dilarang untuk hard selling, tetapi soft selling wajib. Ya, soft selling itu wajib. Oke, kalau misalnya teman wajib foto Diulang secara Pak, tidak langsung. putus di tempat saya Pak Sampai Andika. mana Pak dengar ya? Tadi yang kelima Pak, tadi saya mendengarnya terputus-putus, mungkin bisa Oke, diulang yang yang kelima. kelima adalah soft selling. Ya, yang kelima itu soft selling dan itu wajib. Oke, kenapa wajib? Karena kita di dalam sosial media itu ada yang namanya show off tadi. Jadi oleh karena itu teman-teman wajib soft selling bukan hard selling. Contoh, teman-teman misalnya lagi makan beras gotong royong atau lagi makan keripik, itu paling gampang banget jualannya. Beras, keripik itu udah paling gampang. Kenapa? Dengan begitu teman-teman bisa langsung jualan. Teman-teman tinggal cukup aja foto lagi makan atau taruhlah fotonya di depan gitu ya. Terus teman-teman makan, kan kamera sekarang kan bisa ada timer. Betul nggak? Iya. Ya, kamera sekarang kan bisa ada timer nih. Tinggal klik timer ya, makan. Tapi keripiknya kasih lihat. Udah. Cemilan sore hari. Udah gitu aja, cemilan sore hari. Ceritain. Tadi tadi siang gue barusan pesan, atau saya barusan aja pesan sebuah keripik, gimana bahasa, tunggu tuh, saya susun tuh, karena dalam sosial media itu ada kata-kata yang harus disusun. Oke, gini, tadi siang saya barusan aja pesan keripik gitu, dan keripiknya udah nyampe. Kita nggak kasih tahu nih keripiknya apa, keripiknya sudah sampai, dan akhirnya baru sore ini bisa saya cobain gitu. Udah, stop sampai situ. Kemudian hashtagnya apa? Makan sore, misalnya gitu. Hashtag ngemil sore. Cemilan sore. Hashtag cemilan. Dan dari hashtag tersebut baru selipin hashtag ISC Globe. Selipin aja satu. Gitu. Pasti di antara semua follower ada yang kepo. Keponya apa? Itu keripik apa sih? Gitu loh. Ya. Nah, itu makanya yang nomor 5, soft selling itu wajib, Bapak Ibu. Wajib banget. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya. Ada hadiahnya tadi ya, giveaway-nya. Ya, yang terbaik Pak, ada 2 orang. Ini saya kasih yang quick tips aja gitu. Tips cepat aja. Oke, kita panjat dulu ini Pak. Kita panjat dulu dari atas ini Pak.
Tadi saya Bentar. get attention sama yang mana tadi? Ada tuh, bagus tentang startup. Oke, Cherry Bentar. dulu dari Surabaya kayaknya. Boleh. Dari bawah dulu atau dari atas ini, Pak? Dari atas sih. Deh, tapi saya nggak tahu di atasnya lagi masih ada nggak? Oh, nggak. Bentar. Biar Oh, nggak biar ada lagi. adil, Pak. Yang dulu aja, yang dari atas dulu. Iya, dari atas. Cherlin S94. Saya dari Surabaya. Saya kan ada usaha baru di masa pandemi ini. Usaha kerupuk sih. Kalau saya melakukan apa kalau saya melakukan apa ada tipsnya buat direct selling ya? Gimana sih bahasanya kalau saya melakukan apa ada tipsnya buat Oke. Maksudnya Guys, saya paham. tipsnya tuh apa buat Iya, iya. direct sellingnya tuh, Pak? Ya. Oh, ada lanjutannya sama kalau dengan menggunakan artis-artis atau model buat usaha kita di awal baru berdiri gimana ya Pak ya? Endorsement artis untuk di awal saya tidak saranin. Bu aja deh, Bu Cherlin. Untuk endorsement artis-artis untuk di awal saya tidak saranin. Apalagi bisnisnya itu adalah bisnis yang baru berdiri, bukan baru berkembang. Bedain ya, baru berdiri. Maka langkah yang bisa dilakukan adalah carilah reseller sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya bisnis tersebut bergerak dalam bidang direct selling, multi level, maka carilah distributor sebanyak-banyaknya. Itu di awal. Kenapa? Karena untuk bayar endorsement artis-artis itu cukup mahal dan perbandingannya adalah 101. Dari 100 yang ngelihat cuma satu mungkin yang nyantol. Dan kita keluarin dana yang nggak worth it sebenarnya. Ya sebenarnya. Oke. Tetapi kalau misalnya Bu Cherry katakan bisnis saya baru berkembang, asumsi saya adalah sudah ada budget dan sudah siap untuk membayar para endorsement, maka itu disarankan endorsement itu. Tapi yang segmennya pasti, yang segmennya jelas. Jangan artis tersebut sering endorse kecantikan, tiba-tiba masukin usaha kerupuk. Ya jangan begitu juga. Carilah artis-artis atau endorsement yang bergerak di bidang kuliner. Itu lebih masuk soalnya. Ya, jangan lihat nama artisnya karena gede, contoh si Raffi Ahmad gitu contohnya ya. Kemudian masukinlah usaha kerupuk, jangan begitu juga. Raffi Ahmad tuh kalau nggak mobil, kalau nggak rumah, nah itu loh endorsementnya, ya, yang berkelas itu dia. Atau kalau misalnya mau Nagita, berarti mainnya ke aksesoris, ya, aksesoris wanita, baju, pakaian, nah itu dia cocok. Oke, tapi kalau misalnya usaha makanan, carilah selebgram lah saya bahasanya, selebgram yang bergerak di bidang kuliner, itu, ya, jadi Cherlin. Ada pertanyaan lanjutan itu dari Bu Cherlin. Ya, Saya minta sama tipsnya kalau mau kasih iklan itu harus berapa lama diupdate ya? iklan ini tergantung iklan apa dulu. Kalau kita bermain dalam sosial media, iklan Instagram, maka harus ada perbedaannya 2 iklan yang berjalan. Perbandingannya. Walaupun produknya satu. Contoh, satu menggunakan video, satu menggunakan gambar, image. Oke, kita lihat orang lebih suka yang mana. Apakah suka video atau suka image? Gitu. Jadi harus selalu ada perbandingannya. Nggak bisa kita pasang iklan satu, kemudian tungguin berjalan. Nggak bisa. Kita harus mulai pasang iklan satu, yang video satu, yang image atau gambar yang tidak berjalan. Gitu. Atau gambar aja, bukan video. Supaya apa? Kita tahu nih. Oh, mereka lebih suka yang ini, mereka lebih suka yang itu. Dari situ yang video misalnya lebih rame, yang gambar yang matiin setelah sebulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Atau yang gambar lebih rame daripada video, berarti yang video matiin, gambar kita tetap pasang, terus naikin lagi gambar yang kedua, lihat lagi perbandingannya. Selalu harus ada begitu, ya. Iya, ada Bu Evandersar ini, Pak Evander atau Bu Evandersar ini. Kayaknya bapak Bagaimana membangun reputasi brand perusahaan startup saya setelah saya promosi di medsos? Apakah hanya fokus pada promosi penjualan saja, atau bisa menulis sesuatu yang berkaitan keluhan pelanggan?
Oke, kalau untuk startup, kebanyakan sekarang ini orang join ke sebuah produk atau membeli produk atau join sebuah layanan atau memesan layanan itu bukan karena perusahaan startupnya atau bukan karena company-nya, ya, melainkan adalah siapa di balik dari perusahaan tersebut. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa kalau misalnya teman-teman punya bisnis, lebih baik Instagram personalnya itu tidak dikunci supaya apa? Orang tahu siapa di balik dari bisnis tersebut. Karena apa? Untuk membangun trust, reputasi brand, perusahaan, ataupun trust personal kita, itu tidak bisa dibangun perusahaannya naik, kitanya yang jalanin di bawah. Nggak bisa. Sekarang ini eranya udah kebalik, Pak Evan. Ya. Sekarang ini eranya adalah, di sini kita, di sini perusahaan. Supaya apa? Kita bisa meng-engage market. Oke? Kalau bisa sejajar, itu bagus. Tetapi yang saya tahu adalah itu jarang sekali ada yang sejajar. Kebanyakan personal kita harus naik dibandingkan dari bisnisnya. Brand ya, kita ngomong tentang brand dan promosi. Oleh karena itu, kalau misalnya Pak Evan pengen promosi startupnya, yang paling bagus adalah Pak Evan promosiin diri dulu. Sebagai siapa? Itu loh. Misalnya Evan Desar, gitu ya. IG Evan Desar ini sebagai siapa? Founder apa CEO atau apa distributor apa gitu. Harus jelas dulu, harus jelas ya. Itu sih saran dari saya. Lanjut ini Pak, ada Alapinus yang Ko Andika mau tanya bagaimana cara membuat akun pribadi menjadi akun bisnis. Oh ini teknik ini Pak, masalah teknis di Instagram ini. Iya. Gampang banget, tinggal klik aja tuh bagaimana yang cara kemudian creator account atau apa gitu, itu doang. Pak Joko, yang saya private akun IG pribadi, justru tidak boleh di private Pak akun pribadinya, harus terbuka Pak Joko, gitu. Kenapa harus ada akun kedua? Kan masalahnya begitu ya, kenapa harus ada akun yang tidak pribadi? Oke, siapa lagi? Halo Mami Aster. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya mau tanya Pak, kalau dalam usaha baru itu yang harus didahuluin dulu itu soft selling atau hard selling? Soft selling. Udah jelas, soft selling. Ko Andika, mengapa hashtag itu penting di dalam sosial media? Karena hashtag itu adalah kata kunci. Ya, kalau misalnya teman-teman ke Instagram, contoh, saya buka dulu Instagram saya. Jualan online. Nggak usah, peluang bisnis aja deh. Peluang bisnis. Kelihatan, semoga kelihatan ya. Nih. Oke. Teman-teman lihat, saya ketik kata peluang bisnis dan perhatikan di bagian sini ada namanya tag. Dan itu akan muncul hashtag tentang peluang bisnis. Dan ada gak orang cari? Ada Bapak Ibu. Orang pasti ada yang cari peluang bisnis tersebut. Bahkan peluang bisnis online, hashtag peluang bisnis online itu 392.000 orang yang posting. Yang dimana banyak banget orang yang mencari. Oke? Dan salah satunya, atau mungkin 10% dari mereka kemungkinan akan melihat postingan Bapak Ibu, dan kalau cocok mereka akan follow. Otomatis nambah follower. Makanya hashtag itu penting. Dan dalam bermain dalam sosial media, hashtag satu postingan itu tidak boleh lebih dari 15 hashtag. Dan usahakan 9 hashtag pertama adalah hashtag yang penting atau terkait dengan produk atau terkait dengan fotonya kita. Sisanya hashtag tambahan. Misalnya tadi remote TV, berarti hashtag di awal saya adalah remote TV. Nonton TV. Ya, yang berhubungan. Baru hashtag setelah masuk ke hashtag 10 dan sampai ke 15 itu bebas. Santai bareng, nonton bareng, apapun hashtagnya lah masukin. Tapi 9 yang pertama
itu harus relevan dengan produknya, ya. Maksudnya berkaitan sama produknya ya Pak ya. Jadi Betul. di hashtag yang 9 di 9 awal tadi pertama, harus berkaitan sama produk yang kita kenalkan ya, tapi dengan cara itu tadi soft selling bikin orang menjadi kepo, betul Pak ya. Jadi iya, betul. orang jadi kepo. Apa sih Heeh. ini? Ada pertanyaan juga ini dari Mega Chris Caril Miguel. Iklan itu perlu ganti-ganti terus tak Pak? Biar menarik pembeli itu perlu ya Pak? Hmm, Maksudnya iklannya itu apakah sering ganti-ganti iklan? sebentar ya. Saya lagi cek satu hashtag. Oke. Nah, kalau misalnya kayak teman-teman tahu ya, teman-teman kan tahu nih, ESC Globe launching yang namanya produk mie sehat tadi Pak ya. Ya, misalnya sama kecap manis asin, Oke. kolaborasi kecap manis asin. Oke Pak. Nah, teman-teman, mumpung mumpung kata kunci atau hashtag dari mie sehat itu masih 54 ribuan, ini adalah kesempatan yang bisa teman-teman pakai kata kunci mie sehat. Hashtag mie sehat. Ya. Baru sedikit sekali yang menggunakan hashtag ini. Nih, salah satu contoh soft selling sebenarnya bisa juga teman-teman lakukan seperti ini. Langsung Makanya, di videoin Pak ya. Jadi kita iya, makan, langsung kita videoin, langsung videoin, kita upload ya. mulai dia masak dan lain-lain, makan gitu, itu kan bisa diedit. Tapi nggak usah cerita, nggak usah ngomongin harga, nggak usah ngomongin, ya pokoknya makan aja. Betul. Makan sambil mungkin rasanya sangat enak atau bagaimana gitu Pak ya. Iya, atau bisa juga kontennya seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Jadi banyak cara teman-teman untuk buat konten itu di sosial media agar bisa terjadi penjualan. Tidak harus hard selling, nggak selalu harus kunjungi kami, hubungi kami, nggak begitu. Atau kalau mau pesan kontak sekarang ke sini, nggak begitu juga. Nggak akan ada yang kontak juga gitu. Jadi buat apa teman-teman buat sesuatu hal yang sia-sia gitu. Mendingan soft selling udah jelas. Bisa juga seperti ini. Iya, iya, Nih, iya. ini bisa juga begini. Ya, jadi ada banyak cara. Oke? Oke Bapak Ibu yang bertanya, mumpung masih ada waktu, sekarang sudah 19:48 menit ya. Jadi waktu kita maksimal 1 jam. Jadi masih ada 3 orang yang saya lihat untuk bertanya. Yang lainnya Pak Joko silakan, atau yang lainnya ada Ibu Mala, Ibu Hana, Ibu siapa tadi yang jadi silakan bertanya. Kita akan pilih 2 pemenang untuk pertanyaan yang paling bagus menurut Pak Andika. Karena jurinya Pak Andika ini jurinya ini. Oh ya, Oke Bapak Ibu silakan, masih ada waktu. Jadi manfaatkan agar nantinya bisa, yang penting ilmunya. Jadi Bapak Ibu jangan karena kaosnya ya, karena hadiahnya ya, karena stikernya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang memang bagus lah istilahnya, bisa kita sama-sama belajar. ini menarik nih. Tadi udah dijawab ya. Pak Jika hard selling dulu atau soft selling dulu buat bisnis baru ya Pak. Soft selling. Ya. Jadi bedain Yang kalau tadi itu untuk Pak. akun, Ini yang kalau untuk terakhir postingan ada Pak. pribadi, kalau untuk postingan pribadi itu soft selling. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen iklan, ada 2 jenis iklan, hard dan soft yang harus dinaikin iklannya. Iklan itu perlu ganti-ganti terus nggak Pak? Biar menarik pembeli. Ya harus kan tadi ada 2 jenisnya ya, image dan video. Hard selling dan soft selling itu harus naik semua. Pak Joko, baik Pak, saya buka di private-nya. Iya, ditunggu ya. Selling di masa pandemi ini apa menurut Bapak? Gimana Pak? Selling di masa pandemi ini menurut Bapak gimana ya? Justru paling enak Ya, Bu. Bu Mega,
ini Mega ibu kan ya, Mega Christie Cherry. Iya, Iya, Mega sel- Christie, uh-uh. Miguel. Selling jualan di masa pandemi ini adalah yang paling enak. Beneran paling enak, gak repot, gak harus ngebanyak bacot, gak banyak apa ya, gak banyak keluarin kata-kata, karena semua orang sekarang masuk ke dunia online, mau tidak mau akhirnya. Ya, tinggal bagaimana kita kreatif aja pemasarannya. Tinggal bagaimana kita kreatif aja di hal-hal kontennya. Itu doang kok. Paling gampang banget sekarang ini. Ya, sudah kejawab. Oke, thanks Ko Andika untuk jalan yang sangat bagus dan informatif. Sama-sama. Oh iya, IG-nya Ko Andika apa ya? Buat teman-teman yang mau follow IG saya, ya, kalau misalnya ke ISC ini, di paling atas itu kan ada tuh. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, di atas itu kan ada tulisan ISC Globe, ada tanda panah ke bawah, itu diklik aja. Nanti muncul kok akunnya saya. Atau ketik aja Andika Wijaya Kurniawan. ANDHIKA Wijaya Kurniawan. Oke. Pak Simanjuta Billy, saya Ya. selalu pakai Facebook, tidak pakai Instagram, karena saya melihat audiens Facebook rata-rata ortu, ya, dan produk-produk ISC lebih banyak ke ortu dan keluarga. Apakah saya juga harus main ke Instagram? Nah, tergantung Pak. Pak Ini menarik pertanyaannya. Simanjuta, Pak Pak Billy. Simanjuntak. Tergantung. Kalau misalnya Bapak pengen mengkotak-kotakan konsumen, ya silakan tetap di Facebook. Ya, mengkotak Bapak pengen semua orang tahu produk tersebut dan pengen semua orang beli, maka mau tidak mau Pak Simanjuntak harus masuk ke semua media yang ada. Bahkan TikTok sekalipun. Ya, bahkan TikTok sekalipun, kalau memang harus masuk, masuk aja. Kenapa? Karena setiap generasi itu beda. Facebook itu emang dibuat pada saat generasi yang kata zaman sekarang adalah generasi tua. Atau isinya hanya orang-orang tua yang aktif di sana. Tetapi nggak juga. Kebanyakan justru di Facebook saya itu anak-anak generasi sekarang yang aktif sekali gitu. Bermain di Facebook. Ya. Di Instagram ada generasi millennials. Yang dimana generasi lebih aktif lagi. Semua pengen dipamerkan, semua pengen di-show off kan, semua pengen, banyak banget pengennya. Di TikTok itu lebih gila lagi generasinya. Generasi yang udah gak ada malunya. Generasi yang benar-benar kreatif banget. Generasi yang to the point. Generasi yang mereka lihat, mereka udah tahu nih, oh ini arah videonya ke sini gitu. Jadi penentuannya di TikTok itu satu detik video dimulai, mereka udah tahu arahnya kemana. Jadi tergantung nih Pak Simanjuntak apakah ingin mengkotak-kotakan konsumen atau pengen semua orang tahu. Kalau saya lebih ingin semua orang tahu produk saya. Jadi saya nggak mungkin kotak-kotakin. Makanya saya masuk ke semua jenis sosial media. Gitu. Ya. Oke, waktunya tinggal 7 menit ini Pak. Untuk ke pukul 20.00 ya. Karena maksimal di Instagram memang dibatasin cuma 1 jam. Teman-teman yang mau lebih lama, teman-teman yang mau lebih lama, kayak waktu sebelumnya nih, saya kasih tahu teman-teman mau lebih lama, besok saya hadir di Facebook Live. Nah, itu bisa lebih dari 1 jam tuh. Kita ngobrol santai di situ. Join aja di Facebooknya ISC Globe. Betul. Jadi besok Bapak Ibu yang belum terpuaskan hari ini sama Pak Andika, besok bisa terpuaskan dengan Pak Andika ya Pak ya di Facebook. Ini ada Bu Mega lagi, kira-kira menurut Bapak tips membuat konten pemasaran yang gampang menarik customer baru bagaimana Pak? Maksudnya seperti itu Pak. Ya, sebelum ke sana saya baca dulu dari atas, apa tidak ada tantangan selling di masa pandemi? Setiap penjualan itu ada tantangannya Bu. Setiap kita jualan pasti ada tantangannya. Ya, ada penolakannya, ada orang curiga apa enggaknya, dan lain-lain. Tetapi di era pandemi ini jualan itu paling gampang, bukan berarti tidak ada tantangannya. Kenapa? Karena kita nggak perlu edukasi capek-capek. Orang udah langsung ke online, orang sendiri yang cari. Kita tinggal bermain di kemasan konten aja dan kemasan produk aja, gitu. Pak Joko, iya nih akun IG Pak Andika apa ya? Udah tadi, aduh, tolong lah di follow tolong Andika Wijaya Kurniawan ya. Masalah ini adik iparku kalau salah. Ya, kalau mau bisnis tapi nggak bisa edit foto video gimana kok? Kamu WhatsApp aku, ngapain pakai Instagram? Ya, Sela, WhatsApp aku. Iya. Ini ngomong-ngomong ini Bu Sela ini sudah join ISC belum ini Pak
Andika ini. Kalau belum join ISC silahkan minta-minta mau DM Bu Marcella ya di DM aja itu. Eh, Sebesar apa Ini pengaruh Ibu. hashtag Mm, Rahmawati lagi? Oke, sebesar apa pengaruh hashtag di Facebook, Pak? Apakah sama seperti Instagram? Beda. Facebook sama Instagram itu bermainnya beda. Hashtag di Facebook itu sebenarnya kalau dulu nggak berpengaruh. Kalau sekarang itu sangat berpengaruh. Tetapi cara bermainnya beda. Kalau kita di Facebook, kita sharing apa yang kita pikirkan. Makanya kalau misalnya teman-teman masuk ke Facebook, pertanyaannya adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, kalau di Instagram kita sharing kehidupan kita. Jadi fungsi dari Instagram itu adalah pamer. Itu Instagram. Instagram dibuat oleh foundernya, pendirinya untuk pamer. Kalau Facebook dibuat oleh si Mark Zuckerberg untuk bersosialisasi, untuk sharing apa yang kita pikirkan, apa yang kita punya, apa ini gitu loh. Pengetahuan apa gitu. Jadi cara bermainnya beda. Tetapi untuk algoritma yang baru, Facebook sekarang hashtagnya sudah lumayan cukup kencang dan sangat berpengaruh. Kira-kira menurut Pak Bapak tips membuat konten pemasaran gampang menarik customer baru apa ya Pak? Ya jangan jualan, kasih tips-tips. Gitu aja sih, kasih tips, kasih ya banyak hal lah, video-video menarik. iya. Oke, Pak Andika. Ini waktunya kan tinggal sedikit. Memang kita tidak nyaman dibatasin waktu ya, karena informasinya IG itu cuma 1 jam. Ini dari pertanyaan mitra yang hadir hari ini. Menurut Bapak, siapa Pak yang kita tunjuk pertanyaan terbaik, Pak? Nanti saya DM nanti. Evander sama Pak Cibanjuntak. Pak Evander sama Pak Evan Juta ya. Sebentar, saya screenshot dulu ini. Nanti saya DM nanti beliaunya. Jadi, saya umumkan untuk pemenang hari ini satu kaos plus masker ya dari PT Indus Supply Chain, Pak Billy Simanjuta dan Bu Evander ya, betul ya tadi ya. Bapak apa Bu Ibu itu? namanya? Ya, Evander. Sebentar, yang mana ini? Biar nanti saya tidak salah menghubungi beliaunya ini. Oke, sebentar, sebentar. Nanti langsung DM IG-nya ISC Club ya, Bu Pak Evander sama Pak Billy Simanjuta. Masih ada waktu kah Pak? 3 menit Pak waktunya Pak. Oke, ini saya cepet aja ya buat teman-teman yang bosan nanya tadi saya cepet aja. Parian Topuri, saya punya channel di YouTube isinya musik. Kalau dimasukin isi bisa nggak? Bisa banget tergantung kreativitas. Mungkin Bapak bisa lagi bermain musik, kemudian ciptain lagu untuk produknya tersebut atau apapun ya, tergantung kreativitas. Tapi bisa banget. Udah nggak ada lagi asik dapat kaos ya udah. Pemenang dia malamannya. Oke, itu aja sih. Ya, Parian, itu yang terakhir. Oke, saran saya teman-teman, mulai sekarang tantangan saya setelah live ini sama ya buat akun yang private, tolong dibuka private-nya supaya semua orang kenal. Itu aja dulu. Ya, dibuka akunnya, perbaiki bio-nya ya, supaya orang lain kenal. Itu langkah awalnya. Besok saya hadir di Facebook Live. Silakan teman-teman follow sekarang. Saya lupa like Facebook-nya Like ISC Globe. ISC Club, follow and like. Kita ngobrol-ngobrol situ. Itu bisa agak lama tuh. Kayak kemarin kita Pak ya, agak lama banget tuh Pak Iya, ya. 1,5 jam. 1,5 jam pecah Kalau rekor. dilanjut bisa 2 jam itu ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir hari ini, malam ini. Semoga ilmunya Pak Andika bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi pemenang, Pak Simanjuta Billy sama Pak Evander, silakan DM ke IG-nya official IG ISC Group, DM alamatnya. Nanti pihak kami akan menghubungi masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Andika yang Sama-sama. bisa jumpa kembali dengan saya. Besok saya juga nonton, Pak. Besok saya nonton Bapak juga besok. Baik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat. Kita saling sharing berbagi ilmu untuk kebaikan. Kita pasti bisa menjadi luar biasa membangun bisnis ISC ini. Kita tumbuh bersama, kita sukses bersama, kita sejahtera bersama. Oke, salam dari kami, tim manajemen. Kita bisa ketemu lagi besok di jam 11, pukul 11 WIB ya, bersama Pak Andika juga, tapi dipandu dengan Ibu Deni dari Denpasar, Bali.
Oke, terima kasih semuanya. Salam jumpa kembali. Salam luar biasa bersama ISC. Ya, saya Andika Wijaya Kurniawan, pamit undur diri. Oke, thank you Pak. Ya, bye.